Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, kami menyapa dan mengucapkan terima kasih sekaligus selamat datang dalam peluncuran program dan dialog interaktif. Program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin sekalian, kegiatan program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi vokasi berbasis potensi daerah adalah program riset yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP. Program ini merupakan Grand Design Riset Pengembangan Inovasi di daerah atau wilayah dalam kurun waktu 3 tahun dengan mengacu pada potensi serta keunggulan dan agenda prioritas pembangunan daerah. Khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, kegiatan penelitian ini dilakukan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi di bawah Kemendikbudristek, yaitu Politeknik Pertanian Negeri Kupang sebagai perguruan tinggi pengampu, Politeknik Negeri Kupang dan Politeknik El Bajo Komudus di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Hadirin sekalian, untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan menyaksikan persembahan tarian pembukaan Lui E oleh siswa-siswi dari SMK Negeri 4 Kota Kupang. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Jangan seberia. Mari beta endo.
Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami menyapa para undangan yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodhya GL Kalake. Yang kami hormati Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Ibu Kiki Yulianti. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Profesor Warsito yang saat ini bergabung bersama dengan kita melalui Zoom. Yang kami hormati Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Layanan Pendanaan Riset LPDP, Bapak Dani Setiawan. Yang kami hormati tim pakar Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi untuk Nusa Tenggara Timur, Profesor Lilik Sudiajeng. Yang kami hormati Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Johannes A. Jermias. Direktur Politeknik Negeri Kupang Bapak Frans Mangi, serta Direktur Politeknik Elba Joko Mudus atau yang mewakili. Yang kami hormati perwakilan Mitra Studi. Kami juga menyapa Bupati Kupang Bapak Dr. Andos Korinus Mas Neno. Yang kami hormati pula Bapak Bupati Alor, Bapak Amon Jobo. Bapak Bupati Timur Tengah Selatan Bapak Egusem Peter Tahun, Bapak Bupati Sumba Timur Bapak Christopher Praing, dan Bapak Bupati Manggarai Barat Bapak Edi Stasius Endi. Yang kami hormati pula Kepala Bapelitbang NTT Bapak Alfonsius Theodorus. Dan hadir pada saat ini juga Kepala Dinas P&K Nusa Tenggara Timur Bapak Linus Lusi, Kepala LL Dikti Wilayah 15 Profesor Adrianus Amheka, Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur Bapak Bobi Lianto. Yang kami hormati pula para pelaku dunia usaha, dunia industri, para perwakilan komunitas, para tokoh masyarakat, dan perwakilan media massa. Mengawali seluruh kegiatan kita pada hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami undang untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan melanjutkan acara dengan sambutan-sambutan. Yang pertama, kami mempersilahkan kepada Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Yohanes A. Yermias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur NTT, yang saya hormati pula Ibu Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki Yuliati, Bapak Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, yang saya hormati pula Direktur Fasilitasi Riset LPDP atau yang mewakili, yang saya hormati pula Ibu Lili sebagai tim pakar konsorsium Ekosmira NTT, para direktur anggota konsorsium Ekosmira, Kepala LLIT Wilayah 15 Kupang, Ketua Umum dan Pengurus Kadin Provinsi NTT, Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, Bupati Kupang, Bapak Bupati Alor, Bupati Manggarai Barat, dan Sumba Timur atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati pula tim Direktorat Mitra Studi Kemendikbudristek, para pimpinan OPD lingkup Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang yang berkenan hadir. Yang saya hormati pula para wakil direktur dan pejabat lingkup Politeknik Konsorsium Ekosmira NTT, para stakeholder, perwakilan Dudi, para tokoh masyarakat dan perwakilan komunitas yang juga saya hormati, para kepala SMK, perwakilan organisasi kemahasiswaan, lingkup Politeknik, anggota Ekosmira NTT, media massa, dan singkatnya seluruh hadirin yang saya hormati. Pada tempat pertama, saya mengajak kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan peluncuran program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi vokasi berbasis potensi daerah atau Ekosmira Nusa Tenggara Timur pada pagi hari ini. Program ini merupakan program kerja Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Ditmitrasdudi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI dengan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk mensinergikan kemitraan dan penyelarasan antara satuan pendidikan vokasi dan pemangku kepentingan di daerah untuk menghasilkan policy brief yang berisi workforce planning dan innovation planning guna menghasilkan klaster inovasi berbasis potensi atau kebutuhan daerah, yang kemudian menghasilkan inovasi yang antara lain dapat berupa model atau produk atau desain atau sistem yang dibutuhkan bagi pengembangan sektor prioritas daerah. Untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kegiatan penguatan Ekosmira ini dilakukan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi atau PTV di bawah Kemendikbudristek yang terdiri dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang selaku perguruan tinggi pengampu dengan anggota Politeknik Negeri Kupang dan Politeknik El Bajo Komodus di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kupang, Kabupaten TTS yang mewakili Pulau Timur, Kabupaten Alor yang mewakili Pulau Alor, Kabupaten Manggarai Barat mewakili Pulau Flores, dan Kabupaten Sumba Timur akan mewakili Pulau Sumba. Pemilihan 5 kabupaten ini diharapkan dapat menjadi representasi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara detail, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 tahun dengan metode dan luaran yang dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun yang pertama akan berbentuk riset untuk menghasilkan policy brief yang disintesis dari workforce planning dan innovation planning. Hasil dari policy brief tersebut
tidak sebatas berupa naskah kebijakan pembangunan daerah, tetapi juga merupakan model ekosistem untuk mengembangkan klaster inovasi berbasis potensi di NTT. Yang kedua, pada tahun kedua dan ketiga akan fokus pada implementasi riset terapan untuk menghasilkan inovasi yang selaras dengan pembangunan ekonomi NTT sesuai dengan temuan dan analisis pada riset di tahun yang pertama. Yang ketiga, selama 3 tahun pelaksanaan kegiatan ditargetkan akan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan, interaksi, peran dan komitmen, serta partisipasi pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, dan pemangku kepentingan strategis terhadap implementasi kebijakan dan program prioritas pendidikan vokasi. Atas terselenggaranya kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dirjen Diksi yang telah memberikan kesempatan kepada kami 3 politeknik yang tergabung dalam konsorsium Ecosmira NTT, sehingga semakin meningkatkan peran perguruan tinggi vokasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan di NTT. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak LPDP yang telah mendanai kegiatan ini. Selanjutnya, melalui kesempatan ini, kami memohon dukungan dari Bapak Penjabat Gubernur NTT dan para Bupati Wali Kota, serta keterlibatan aktif dari OPD terkait baik pada level provinsi maupun kabupaten kota, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh hasil sesuai dengan target yang ditetapkan. Akhirnya, sebelum menutup sambutan ini, saya mohon izin untuk memperkenalkan semua anggota tim kerja Ecosmira NTT melalui sebuah tayangan video. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Layanan Pendanaan Riset LPDP, Bapak Dani Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pejabat Gubernur NTT, Bapak Ayodia Kalake. Yang kami hormati Ibu Direktur Jenderal Vokasi, Ibu Kiki Yuliati. Yang kami hormati hadir di Zoom Bapak Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dari Menko PMK, Prof. Warsito. Yang kami hormati tim pakar konsorsium perguruan tinggi Profesor Lili Sudiajeng, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Bapak Johanis, Direktur Politeknik Negeri Kupang Bapak Frans Manggi, Direktur Politeknik El Bajo,
perwakilan Mitra Studi, Bupati Kupang, Bapak Korinus Ngasneno, Bupati Alor, Bapak Amon Jobo, Bupati Timur Tengah, Bapak Egusem, Bupati Sumba Timur, Bapak Christopher, Bupati Manggarai Barat, Bapak Alfonsius Theodorus, para Kepala Dinas, Ketua Umum Kadin, Bapak Bobi Lianto, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkahnya lah kita bisa berkumpul di hari ini di acara agenda yang penting hari ini. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Direktur Fasilitasi Riset Bapak Wisnu Sunarso yang sebelumnya telah mengagendakan untuk bisa hadir di pertemuan hari ini, namun karena ada agenda lain dari Dirut, beliau meminta kami untuk bisa mewakili. Namun beliau menyampaikan pesan, beliau sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mengucapkan selamat kepada Ibu Dirjen Vokasi atas program ini, karena kami yakin program ini akan sangat berdampak, karena ini tidak hanya melibatkan satu pihak, ya. Kalau misalnya kita lihat di sini konteksnya mungkin lebih dari triple helix, karena tidak hanya akademisi ya diwakili oleh perguruan tinggi vokasi, namun juga melibatkan pemerintah daerah, ada kabupaten, provinsi gitu ya, dan juga melibatkan dari dunia usaha ya, ada Kadin juga, dan ini kami harapkan hasil dari penelitian ini akan sangat bermanfaat dan sangat berdampak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi, LPDP saat ini telah dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola dana abadi mencapai kurang lebih 140 triliun. Akhir Desember tahun 2023 ini, total kelolaan dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP itu mencapai 139,11 triliun, di mana tahun depan kami akan mendapatkan lagi amanah, mandat untuk mengelola dana, tambahan dana abadi kurang lebih 25 triliun. Jadi in total tahun depan kita akan mengelola kurang lebih 165 triliun. Adapun kami di LPDP mengelola dana abadi ini dan mendapatkan imbal hasil. Imbal hasilnya itulah yang kita berikan dalam bentuk pembiayaan beasiswa atau pembiayaan riset. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui kalau LPDP itu adalah lembaga yang memberikan beasiswa, namun di sisi lain kami dari LPDP juga memberikan pendanaan riset. Sebagai informasi, untuk beasiswa sampai dengan hari ini, jumlah beasiswa yang sudah kita berikan untuk insan-insan terbaik di Indonesia itu sudah mencapai 40.000 beasiswa, ya, dan itu dari master dalam negeri dan luar negeri. Dan jika digabungkan dengan program kolaborasi dengan Kemendikbudristek, di Kemendikbudristek program kolaborasi itu mencapai 190.000 beasiswa. Jadi in total mungkin sudah sampai 240.000 sampai detik ini beasiswa yang kami berikan dari S1, S2, S3 dengan program kolaborasi. Khususnya untuk beasiswa di NTT, mohon izin Bapak PJ Gubernur ya, kami informasikan, saya dapat contekan sedikit di sini bahwa jumlah beasiswa untuk NTT sampai saat ini yang sudah menerima beasiswa itu sudah mencapai 1.276 orang, di mana dari 1.276 orang itu ada kurang lebih 900 penerima beasiswa itu untuk pendidikan master ya, dalam negeri dan luar negeri, kurang lebih 250 pendidikan doktor ya, dalam negeri dan luar negeri, dan juga kita sudah memberikan pendidikan dokter spesialis ya sebanyak 106 untuk penerima beasiswa. Itu dari program beasiswa, dan kami sampai saat ini terus mengundang insan-insan terbaik dari NTT untuk apply beasiswa di LPDP. Kami membuka program beasiswa itu di Januari dan Juni, jadi silahkan apply beasiswanya, dan kami memberikan kemudahan untuk Bapak Ibu, mungkin sanak saudara gitu ya, mahasiswa yang ada di perguruan tinggi vokasi untuk bisa apply di beasiswa LPDP. Kita bisa kirimkan mereka mungkin mencapai mimpi terbaik mereka untuk bisa sekolah di luar negeri di sana. Selain beasiswa, kami informasikan juga bahwa sampai saat ini kami memberikan pendanaan riset di LPDP itu sudah mencapai 1,9 triliun, di mana dari 1,9 triliun itu kita sudah melakukan pembiayaan riset mencapai kurang lebih 2.500 proyek riset, publikasi, dan baru-baru ini beberapa minggu lalu kami juga tetap menginvite ya universitas yang ada di Indonesia Timur untuk bisa terus berkolaborasi dengan kami untuk melakukan berbagai riset.
Beberapa waktu lalu Undana sudah mengirimkan proposal risetnya dan kami harapkan nanti beberapa waktu ke depan ya di tahun depan kita akan juga mengundang perguruan tinggi vokasi yang ada di Indonesia untuk juga bisa bekerja sama di bidang riset. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa membangun proposalnya sehingga nanti bisa kami danai. Itu mungkin sedikit informasi terkait apa yang kami berikan dari LPDP. Bapak Ibu yang kami hormati, kerjasama kami dengan Dirjen Vokasi sebenarnya tidak hanya dimulai di tahun ini ya, sebagai informasi bahwa kami sudah melakukan kolaborasi dengan Dirjen Vokasi itu sejak tahun 2021. Di tahun 2021 kami sudah melakukan pendanaan riset untuk 66 peneliti riset di perguruan tinggi vokasi dengan besaran biaya anggaran mencapai 23 miliar kurang lebih. Dan di sini kami melihat betapa perguruan tinggi vokasi itu memiliki potensi, talenta yang sangat baik. Beberapa hasil riset yang sudah mereka hasilkan itu, inovasinya itu bahkan sudah dipamerkan di salah satu event bergengsi ya di Hannover ya beberapa waktu lalu, dan itu menurut hemat kami ini adalah impact yang sangat kami harapkan dari sebuah proyek riset. Dan kami tetap mengundang nanti kalau tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Politeknik ya, nanti tahun kedua itu akan menghasilkan suatu produk, harapan kami itu akan seperti itu. Produk-produk inovasi yang dihasilkan dari riset yang sudah dipetakan di tahun pertama, harapannya itu akan bisa memberikan impact yang begitu besar. Bapak Ibu yang kami hormati, di tahun 2023 ini kami bersama Dirjen Vokasi sudah membangun suatu program yang namanya, tadi sudah disampaikan, program penguatan kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah, di mana kick off-nya pertama banget itu sudah dilakukan mungkin bulan Agustus lalu ya. Dan ini program ini kita lakukan untuk multi year selama 3 tahun dengan besaran 55 miliar. Tahun 2023 ini kami laporkan bahwa kita sudah mengalokasikan sebesar 15 miliar ya, yang mana nanti tahun 2024 dan 2025 masing-masing kita akan alokasikan lagi sebesar 20 miliar. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Direktur Politeknik, tahun pertama ini kita akan mencapai sebuah policy brief ya, yang mana policy briefnya itu akan memberikan semacam pemetaan, workforce planning, innovation planning yang menjadi potensi daerah, khususnya nanti mungkin menjadi comparative advantage dari NTT ya dibandingkan tempat lain gitu ya, karena nanti pendanaan riset ini untuk 20 wilayah di Indonesia dan salah satunya NTT nanti bisa memberikan policy brief. Namun kemarin arahan dari Bapak Direktur kami, seharusnya kita bisa mendorong lebih jauh lagi policy brief ini ya, karena kita sudah melibatkan level pemerintah daerah, melibatkan Kadin. Harapannya ini tidak hanya menjadi policy brief. Harapan kami, policy brief ini bisa menjadi suatu makalah akademis, makalah kebijakan yang mungkin bisa dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, mungkin peraturan kepala dinas, peraturan wali kota atau bupati, yang sehingga kalau misalnya istilahnya direktur kami, kalau misalnya risetnya itu hanya paper, tulisan, ya udah selesai gitu ya, ditumpuk. Tapi kalau misalnya bentuknya legacy dalam bentuk kebijakan, harapan kami ini akan lebih berimpact. Jadi harapan kami, perguruan tinggi vokasi yang nanti mengawal riset ini, nanti bisa tetap mendorong policy brief itu menjadi sesuatu makalah kebijakan yang sangat berdampak khususnya bagi Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari LPDP sangat mengapresiasi kegiatan yang sudah dibangun oleh Dirjen Vokasi ya. Ini menurut hemat kami adalah pendekatan yang sangat baik, holistik, dan berkesinambungan ya. Artinya tahun pertama kita sudah memetakan, tahun berikutnya kita mengimplementasikan. Dan tidak hanya itu, yang kita lihat tadi stakeholdernya juga tidak main-main tuh ya. Ada industri, ada pemerintah, dan khususnya akademisi. Jadi di sini kerjasama antara berbagai pihak ini harapannya akan memberikan impact yang sangat baik atas riset atau kebijakan yang akan nanti dihasilkan dari proses program ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat ya kepada para penerima pendanaan, khususnya Politeknik Poltani ya, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Politeknik Negeri Kupang, dan Politeknik El Baju ya. Semoga ikhtiar dan upaya kita untuk menghasilkan suatu produk yang bisa bermanfaat bagi NTT dan juga nanti harapannya bisa bermanfaat untuk Indonesia. Sebagai penutup, mohon izin kami juga ingin menyampaikan pesan bahwa agar nanti pendanaan ini bisa dimanfaatkan dengan
optimal. Kita juga mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, karena kami nanti di LPDP juga menyiapkan platform ya namanya Eris Pro, di mana nanti Bapak Ibu proses dan program yang sudah dicapai dari waktu ke waktu silakan disampaikan di Eris Pro, dan ini adalah konteks keterbukaan yang kita bangun sehingga siapapun bisa memantau proses pembuatan riset atau kebijakan policy tadi yang sudah dilakukan. Harapan kami semua yang kita lakukan ini bisa dipertanggungjawabkan, dan harapannya ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Ibu Kiki Yulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Yang saya hormati, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodia Kalake beserta seluruh jajaran, dan tentu saja ada perwakilan dari Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati sahabat saya di daring, Pak Warsito, Bapak Profesor Dr. Warsito sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama dari Kemenko PMK. Yang saya hormati sahabat saya Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri Kemendikbudristek yang pagi ini harus menjalankan tugas sebagai Direktur Politeknik Batam sehingga harus mewisuda para mahasiswanya, dan beliau diwakili oleh sahabat saya juga Pak Sulistyo Mukti Cahyono. Terima kasih Mas Sulis beserta seluruh tim Mitra Studi. Dan tentunya Mas Denny selaku perwakilan dari LPDP sangat setia mendampingi kami dari provinsi ke provinsi. Terima kasih Mas Denny. Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur, terima kasih telah meluangkan waktu hadir di sini, dan Kepala LL Dikti Wilayah 15, Pak sahabat saya Pak Adrianus AMK, Bapak-Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan Politeknik Negeri Kupang dan beberapa perguruan tinggi lain sebagai anggota konsorsium untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tim pakar kami Bu Lili, perwakilan dari SMK dan LKP mudah-mudahan juga ada, dan Bapak Ibu narasumber yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita semua sehat, bisa berkumpul di sini tanpa menjaga jarak, tanpa masker. Mudah-mudahan masih ingat 2 tahun yang lalu kita masih bermasker dan masih jauh-jauhan. Juga kita patut bersyukur berada di Indonesia, negara yang damai. Tiap hari, tiap saat kita melihat di negara-negara lain, saudara-saudara kita sedang mengalami peperangan yang kita doakan semoga segera berakhir dan tidak terlalu banyak korban yang jatuh. Alhamdulillah kita semua dalam suasana damai, dalam suasana yang tentram, bisa bersama semua di sini untuk mengikuti kegiatan peluncuran program dan dialog interaktif diskusi publik program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari 27 provinsi yang mendapat penugasan melaksanakan kegiatan ini.
Jadi tidak semua provinsi, jadi hanya 27 provinsi dan salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami meyakini jadi penetapan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu pelaksana kegiatan pengembangan ekosistem itu karena didasari beberapa bukti, beberapa data dan juga keyakinan kami. Kami meyakini bahwa yang pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyambut baik dan merespons secara positif inisiatif ini. Dan ini dibuktikan atas kehadiran Bapak Pejabat Gubernur. Terima kasih Pak. Sesungguhnya beberapa kali dari Pemda Kabupaten Kota itu juga menemui kami Pak, untuk mendorong pengembangan pendidikan vokasi di wilayah masing-masing, terutama di SMK. Jadi memang komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta seluruh kabupaten kotanya untuk memajukan pendidikan itu termasuk komitmen yang di atas rata-rata nasional Pak, sangat tinggi. Selamat untuk NTT, terima kasih banyak. Ibu Bapak sekalian, alasan kedua mengapa kami meyakini Provinsi NTT dapat menyelenggarakan dan patut ikut dalam program ini adalah potensi daerahnya. Namun demikian, potensi daerah ini hanya akan menjadi potensi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya seringkali mengikuti pameran, tadi Pak Denny juga cerita ada pameran Hannover Messe gitu ya. Pameran yang diselenggarakan oleh Pemda mengemukakan tentang potensi. Tapi teman-teman saya dari Kadin bilang, bisik-bisik ke saya, Bu, sudahlah pameran potensi itu. Kami tuh tidak usah dikasih tahu. Kalau di sana ada bau cuan, kami datang. Gitu ya Pak ya. Ternyata potensi saja tidak cukup bagi para pengusaha. Mereka ingin potensi ini berubah menjadi peluang. Nah, kalau kita bilang sudah jadi peluang, baru tuh antena-antena para pengusaha berdiri. Gitu ya. Lalu bagaimana mengubah potensi ini menjadi peluang? Tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah sangat memahami bahwa potensi ini bisa menjadi peluang jika ada eksekusinya, ada pelaksanaannya, ada hal yang nyata, yang real bisa dilihat oleh kita semua. Ada pepatah yang mengatakan kalau bikin ide itu gampang sekali. Bikin ide, bikin gagasan, bikin pemikiran itu gampang sekali. Tapi yang paling penting di atas segala-galanya adalah eksekusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, program ini adalah penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah. Maksudnya potensi daerah NTT dengan inovasi menjadi peluang. Tapi itu tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya oleh Politeknik, tidak bisa hanya oleh Pemda, apalagi hanya oleh pengusaha. Karena itu bukan tugas pengusaha untuk mengembangkan inovasi. Oleh karenanya dengan dukungan LPDP kami mengambil inisiatif, ayo kita berkolaborasi bareng-bareng, mengembangkan inovasi, mengubah potensi-potensi daerah menjadi peluang-peluang yang nantinya akan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa ini. Ibu Bapak sekalian, setiap kali kita upacara, terutama Bapak Ibu yang masih ada di sekolah, ini rajin upacara, terus rajin membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan telah sampailah ke gerbang pintu kemerdekaan dan seterusnya. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama, memajukan kesejahteraan umum. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga,
melindungi segenap warga negara dan tanah tumpah darah Indonesia. Dan yang keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia. Pak Direktur Politeknik, tugas kita ada dua di sana. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pendidikan vokasi tidak boleh diselenggarakan hanya atas dasar keinginan para akademisi atau keinginan Pemdanya. Tapi itu harus diselenggarakan atas dasar kebutuhan. Jadi ada dua bedanya antara keinginan dengan kebutuhan. Lalu siapa yang bisa mengetahui ini dibutuhkan atau tidak adalah mereka yang menentukan, melihat, terlibat langsung dalam pertumbuhan bagaimana wilayah itu tumbuh ekonominya. Jadi yang tahu butuh atau tidak adalah teman-teman dari mitra industri, dunia usaha dunia kerja, dan Bapak Ibu dari Pemdanya. Bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi di wilayah itu maju, naik, maka disitulah pendidikan vokasi harus hadir untuk menyokongnya. Kebayang ya Bapak Ibu dosen yang dari Politeknik Negeri dan Politeknik dan dari perguruan tinggi vokasi, tolong jangan bikin program studi kalau nggak ada dunia usaha dunia industri yang bisa jadi mitra. Tadi Pak Pejabat Gubernur, Pak Gubernur mengatakan ini harusnya erat dengan industri. Iya Pak, bagi Bapak Ibu yang pengen buka program studi di pendidikan tinggi vokasi, tidak akan keluar izinnya kalau tidak ada mitranya. Jadi mitranya harus jelas, entah itu Pemdanya mengatakan butuh tenaga-tenaga di bidang tertentu atau dunia usaha dunia industri yang mengatakan butuh itu. Ibu Bapak sekalian, upaya kita untuk merangkul semua pihak dalam ekosistem kemitraan ini merupakan juga amanah dari Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Di sana dikatakan bahwa kita semua harus berkolaborasi, bergotong royong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Dan untuk itu maka pendidikan tinggi, vokasi dan pendidikan vokasi secara umum melakukan banyak transformasi. Transformasi yang pertama didukung oleh program SMK Pusat Keunggulan, lalu MBKM, Bapak dan Ibu mungkin mengenal mahasiswa rame-rame keluar kampusnya untuk mengikuti kuliah di luar kampus. Lalu program Matching Fund yang mendanai penelitian dosen bersama dunia usaha dunia industri. Lalu Competitive Fund mendanai program-program studi yang ingin bermitra dan meningkatkan kualitasnya. Dan yang terakhir adalah program kecakapan wirausaha, program kecakapan kerja. Dan transformasi yang berikutnya Bapak dan Ibu baru diluncurkan bulan Agustus yang lalu. Mohon mudah-mudahan dunia usaha dunia industri juga ikut membantu. Di dalam pendidikan tinggi vokasi boleh menyelenggarakan kurikulum ganda, sistem ganda. Artinya separuh di kampus, separuh di industri. Dan itu harus dihitung sebagai belajar. Dosen-dosen jangan khawatir mata kuliahnya berkurang. Dosen-dosen jangan khawatir BKD LKD-nya berkurang. Karena ketika Bapak dan Ibu dosen membimbing mahasiswa di industri, melakukan magang di industri, itu dihitung mengajar. Ketika Bapak Ibu dosen membimbing mahasiswanya mengikuti kompetisi yang berkaitan dengan skillnya, dengan keterampilannya, dengan pengetahuannya, itu dihitung sebagai beban kerja dosen. Jadi kerja dosen bukan cuma berdiri di depan kelas. Kerja dosen vokasi sekarang itu adalah ngobrol dengan industri, mendengarkan Pemda, lalu membimbing mahasiswa-mahasiswanya menjadi mahasiswa-mahasiswa yang hebat. Jadi kami harapkan dengan perubahan paradigma ini,
Dengan perubahan paradigma ini, maka suasana belajar di perguruan tinggi vokasi harus berubah. Bahkan Mas Dani, sekarang kami tidak lagi mengizinkan pendirian permohonan bantuan untuk bikin ruang kelas untuk pendidikan tinggi vokasi kecuali wilayah 3T. Karena kita bilang mahasiswa vokasi nggak usah belajar di kelas. Tapi kalau mau minta ruang untuk laboratorium, untuk teaching factory, kalau anggarannya ada kita akan dahulukan. Tapi tidak boleh lagi meminta ruang kelas. Ayo dipikirin Bapak Ibu yang dari vokasi, pendidikan tinggi vokasi. Bagaimana caranya mahasiswa tetap belajar tanpa harus berada di kelas. Ibu Bapak sekalian, kami harapkan program ini juga menjadi perbincangan di ruang publik. Tadi pagi saya baru dapat tautan dari seorang wartawan senior Kompas. Saya sangat senang berdiskusi dengan teman-teman media. Lalu dikatakan, Ibu ini hasil Litbang Kompas untuk masukan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Di sana hasil Litbang Kompas mengatakan program sarjana terapan belum dikenal oleh masyarakat. Kenapa belum dikenal? Kita nggak usah nyalahin siapa-siapa. Mari kita lihat ke diri kita, kenapa program sarjana terapan belum banyak dikenal. Oleh sebab itu, saya ingin kita terus juga melakukan perbincangan di ruang-ruang publik, melibatkan media tentang kegiatan-kegiatan vokasi, bukan untuk selebrasi dapat followers, tapi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa pendidikan itu bukan semata urusan gelar. Pendidikan itu adalah urusan meraih kompetensi yang lebih baik. Dan pendidikan vokasi harus menjanjikan kompetensi yang lebih baik. Ibu Bapak sekalian, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada perguruan tinggi vokasi yang menjadi konsorsium di Nusa Tenggara Timur, terutama Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Saya barusan bisik dengan Pak Gubernur, Politeknik Pertanian Negeri Kupang baru juga akan bekerja sama dengan Belanda ya Pak. Menjadi salah satu hub kerjasama Belanda yang Belanda kalau nggak salah hanya bekerja sama hanya dengan 4 institusi pendidikan Pak. Dan salah satunya adalah Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Oleh sebab itu sering-sering ngobrol dengan Pak Gubernur ya Pak, apa yang perlu dikembangkan di sini supaya nanti bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu kurang berkenan dalam kegiatan ini atau kurang nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, sambutan akan kita lanjutkan. Kami mempersilahkan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodia GL Kalake. Hadirin kami persilahkan berdiri. Yang kami hormati Ibu Dirjen dan juga Bapak Deputi PMK Prof. Warsito, para direktur dari Perguruan Tinggi Vokasi Konsorsium, Politeknik Pertanian Kupang, Politeknik Negeri Kupang, dan Politeknik El Bajo, dan Kadif LPDP dari Kementerian Keuangan, dan juga
para bupati ataupun penjabat wali kota yang hadir dalam kesempatan ini. Para kepala SMK negeri maupun swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, ibu bapak undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara peluncuran program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi dan vokasi berbasis potensi daerah Nusa Tenggara Timur. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh pejabat dari kementerian lembaga dan juga rombongan lain dari Provinsi NTT. Dan tentunya apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, Pemda, dan juga perguruan tinggi vokasi dan dunia usaha. Ada Ketua Kadin di sini, Pak Bobi, yang merupakan mitra kerja terkait ya, untuk mengoptimalkan berbagai potensi daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT. Hadirin yang saya hormati, Provinsi NTT memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik itu di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata, dan juga energi terbarukan. Namun kalau kita secara jujur melihat potensi ini belum semuanya tergarap dengan baik. Dan tentunya kita berharap potensi ini bisa menjadi peluang yang berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan di NTT kondisi Maret 2023 mencapai 19,96%. Bahkan kemiskinan ekstrim itu mencapai 6,56%. Dan prevalensi stunting menurut IPPGM itu sebesar 15,2%. Jadi kita mengharapkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi besar terhadap PDRB NTT karena menjadi mata pencarian masyarakat NTT ini, namun masih mengandalkan pola pengelolaan yang tradisional. Hasil produksi dari ketiga sektor ini yang dijual keluar NTT juga masih berupa komoditas yang mentah. Jadi program hilirisasi akan berdampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga membuka lapangan kerja di NTT. Hadirin yang saya hormati, program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi vokasi berbasis potensi daerah NTT merupakan sebuah upaya kolaboratif dalam meningkatkan produktivitas dan juga nilai tambah dari potensi keunggulan NTT. Kehadiran ekosistem kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong perencanaan tenaga kerja dan inovasi pendidikan vokasi menjadi lebih jelas dan efektif. Pendidikan vokasi tentunya diharapkan lebih fleksibel dan adaptif untuk menyesuaikan kapan dan berapa banyak lulusan yang disiapkan sesuai dengan pembangunan dan potensi daerah NTT. Tadi saya berbincang dengan Bu Dirjen, kalau di negara-negara maju itu Kadin adalah mitra utama di dalam menyusun kurikulum, sehingga lulusannya nanti dapat langsung siap pakai, dapat bekerja di industri-industri yang membutuhkan. Saat ini Pemprov NTT sangat membutuhkan tenaga kerja terampil di berbagai bidang untuk mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya alam yang ada. Perlu suatu desain, perencanaan tenaga kerja dan inovasi sistematis yang diharapkan muncul dari ekosistem kemitraan ini. Di sini juga hadir dari wakil dari LPDP. Tadi juga Pak Kadin membisikkan kita punya program kerjasama dengan beberapa negara Eropa Timur
Dari 20 yang apply hanya 1 yang lulus. Padahal tidak diperlukan TOEFL ataupun IELTS, hanya metode wawancara. Jadi Pak mohon untuk NTT ini diberikan suatu threshold yang berbeda sehingga anak-anak kami ini bisa belajar bahasa dengan baik tanpa harus melalui suatu tahapan yang disamakan dengan rekan-rekannya di Pulau Jawa. Karena terus terang ini kita harus mengejar ketertinggalan yang ada dan kami tadi sudah sepakat untuk terus menggenjot dan bersinergi bagaimana putra-putri NTT ini dapat maju bersama dengan rekan-rekannya dari provinsi lain. Dan untuk itu saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek beserta seluruh jajarannya dan juga Direktorat Fasilitasi Riset Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP Kementerian Keuangan serta Konsorsium Pendidikan Tinggi Vokasi NTT yang telah menginisiasi peluncuran program penguatan ekosistem kemitraan ini. Diharapkan kemitraan ini dapat menjawab kebutuhan daerah dan juga masyarakat dalam upaya pembangunan sumber daya manusia dan juga peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi profisiat atas peluncuran program ini. Mari kita terus berkolaborasi menuju NTT maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Mohon kepada Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk tetap berada di panggung karena kita akan melanjutkan dengan peluncuran program oleh Bapak Penjabat Gubernur, perwakilan Kemendikbudristek dan Kemenko PMK. Oleh karena itu berkenan maju mendampingi Bapak PJ Gubernur, kami undang Ibu Kiki Yuliati, Bapak Dani Setiawan, Bapak Yohanes Jeremias, Bapak Frans Mangi, Bapak Bupati Kupang, Bapak Korinus Mas Neno, Bupati Timur Tengah Selatan Bapak Agus Peter Tahun, Ketua Umum Kadin NTT Bapak Bobi Lianto, Ketua Tim Konsorsium Periset Ibu Noldin, dan Kepala LL Dikti Wilayah 15 Profesor Adrianus Amheka. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk boleh mengabadikan momen peluncuran ini yang akan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bapak Gubernur dan juga didampingi oleh tim konsorsium. Kita berikan aplaus yang meriah dengan bunyi gong sebagai penanda bahwa hari ini telah diluncurkan program bersama 3 PTV dan pemerintah. Kami persilakan Bapak Gubernur dan Ibu Kiki boleh menandatangani fakta komitmen. Kita sempatkan untuk mengambil tempat di depan dan berfoto. Kami persilakan kepada Bapak PJ Gubernur, Ibu Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi, Ibu Kiki bersama dengan teman-teman yang lain boleh berfoto bersama.